Chapter 264. Curiga. Kamu masih ingat itu? Ya iyalah Bu, masih ingat. Orang aku sama ibu kan yang bikin Nagasarinya. Ayah melarang kita untuk beli, karena ayah khawatir gulanya bukan gula asli. Ayah lebih memilih memberikan kakek Nagasari buatan sendiri. Sebuah kenangan keluarga. Tentu saja, Aida tidak bisa melupakan ini. Walaupun dia memendamnya dalam hati saat dirinya mendengar Reiko menceritakan tentang makanan kesukaannya itu. Ya, Nagasari itu memang suka dibikin sama kakekmu. Dan kakekmu itu bukan orang yang suka jajan. Jadi semua makanan yang dia pengen makan, ya dia harus buat sendiri. Dia tak suka buang-buang uang. Kamu tahu kan gimana kakekmu mendidik ayahmu juga? Oh, jadi itu memang resep dari kakek ya Bu? Waktu ibu menikah dengan ayahmu dulu, nenek buyut juga membuatkan Nagasari. Dan kakekmu selalu bilang kalau itu adalah makanan favoritnya juga. Ayahmu cerita itu ke ibu. Ya ampun, aku kok jadi kangen sama kakek ya Bu? Ada senyum yang tersimpul di bibir Aida, meskipun dia tidak tahu apa yang harus dia sampaikan pada ibunya tentang semua rasa di dalam hatinya yang memang harus ditahan olehnya. Kalau kangen cepetan ambil wudhu, doakan kakekmu. Karena sebaik-baiknya hadiah bagi orang yang sudah meninggal adalah doa dari anak cucunya, dari keluarga dan keturunannya. Iya Bu. Sudah ya, Ibu tutup dulu teleponnya Aida. Siapkan makanan untuk suamimu. Mungkin sebentar lagi dia pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ratna memang memiliki kebiasaan untuk tidak menunggu Aida menjawab salamnya. Dia sudah menutup teleponnya lebih dulu. Seakan ada beban tersendiri kalau dia tidak menutupnya buru-buru. Bisa-bisa anaknya membuat dirinya tidak akan pernah bisa menutup telepon itu. Dan Ratna akan semakin terbuai untuk terus mengobrol dengan Aida. Sama seperti Aida sendiri yang sudah menutup telepon lalu menghempaskan napas pelan sambil tersenyum simpul melihat sesuatu yang sudah dihabiskannya. Rencananya aku mau jadikan biskuit ini cemilan nanti malam kalau aku bangun. Tapi sudah kosong bungkusnya. Aida seharusnya tidak kelaparan dan dia memang sudah makan banyak. Tapi entahlah, dia tadi keenakan ngobrol dengan Ratna sambil nyemil. Aida lupa kalau tak boleh menghabiskan cadangan makanannya sekali habis. Tapi ya sudahlah. Dan mungkin aku memang harus berterima kasih pada kakek. Karena sebenarnya bukan aku yang sudah membantu Lingga, Arum dan Tari bisa bersekolah. Tapi kebaikan kakek pada neneknya lah yang membuka jalan. Tak sulit untuk Aida mengambil kesimpulan seperti ini. Dan bahkan dia kini tersenyum masam sambil menaruh handphone dan bungkus kosong camilannya di nakas. Tangannya memang mengambil air dan menuangkan ke gelas. Itulah kenapa Romo Adibijaya sangat menjaga keluarga kami. Mungkinkah karena rasa bersalahnya terhadap sesuatu yang sudah diambilnya antara kakekku dan neneknya? Tapi hati Aida bisa mengambil kesimpulan seperti ini sambil dirinya menenggak air yang bisa menghilangkan dahaganya itu. Sudah dibilangkan kalau Aida adalah tipikal pemikir, apalagi dia dan kakeknya cukup dekat dan cukup tahu bagaimana kebiasaan pria itu. Sesuatu yang diceritakan oleh Reiko memang mengganggunya, dan inilah kesimpulan yang dibuat olehnya sebelum mulutnya menguap. Ngantuk, tidur dulu aja lah, tak perlu pikirkan yang lainnya. Aida bahkan tidak menutup jendela kamarnya. Pemandangan malam kota Jakarta masih terlihat saat wanita itu sudah masuk ke dalam tidur lelapnya. Tak disangka bermain dengan anak-anak membuat Aida kelelahan juga. Aida sebetulnya tidak langsung ingin tidur lama. Tapi Aida tidak bisa mengontrol dirinya sendiri saat tubuhnya tidak lagi ada dalam pengaruh kesadarannya. Ya ampun, aku ketiduran lama banget. Perasaan tadi masih jam 7, sekarang udah jam 12 malam. Ini juga yang membuat Aida meringis dan cepat-cepat ke kamar mandi untuk mengganti pakaian dalamnya. Untung saja ini sudah bukan lagi hari pertama dan sudah tidak banyak lagi darah yang mengalir. Tapi capek juga habis nyuci. Beberapa hari ini aku emang gak pernah nyuci sendiri sih. Jadinya sekarang aku lapar. Aida memiliki jam tidur yang berantakan selama bersama dengan Reiko. Dia yang biasa tidur malam dari jam 9 paling lambat, justru tidur di tengah malam dan bangun di jam waktu biologisnya. Itu berarti Aida tidur hanya 3 jam. Makanya saat ini Aida sudah tertidur lebih dari 5 jam. Jelas aja sudah hilang rasa kantuknya. Bergantian dengan rasa lapar yang kembali membuat dirinya meringis. Ini semua karena dia terlalu banyak memberikanku makanan.
Jadinya aku sulit mengontrol rasa laparku. Selama beberapa bulan Reiko pergi ke Abu Dhabi, Aida tidak pernah sekacau ini pola makannya. Dia bukan orang yang mudah lapar, tapi makanan buatan Reiko memang enak-enak, dan itu memanjakan dirinya. Hingga saat ini Aida hanya bisa meringis kecil saja. Mungkinkah besok pagi aku bisa bicara dengannya dan memperbaiki semua kesalahpahaman bersama dengannya? Termasuk soalan Mas Dimas. Aku mungkin harus menceritakan sesuatu tentang obrolan kami padanya. Aida tak ada sama sekali ingin menyudutkan Reiko dengan temuan barunya, yaitu prasangka hubungan kakek Reiko dengan neneknya. Justru yang dikhawatirkan sekarang adalah kesalahpahaman yang dibuat oleh Dimas dengan dirinya. Aida ingin memperjelas semuanya. Sabarlah, sampai besok aja pas nyiapin sarapan pagi buat mereka. Ini yang ada dalam benak Aida dan dia mencoba untuk tidur. Namun sayangnya, kenapa bayangan semua yang sudah kami lakukan bersama ini menggangguku? Bagaimana Reiko bicara dengannya di ruang kerja pria itu? Bagaimana mereka menghabiskan waktu bersama? Dan bagaimana Aida selalu saja dimanjakan dengan masakan-masakannya? Semua itu melayang-layang dalam benak Aida. Bahkan yang lebih parah, aku masih ingat betul setiap pagi selama aku bersama di ruang kerjanya, dia selalu saja minta tolong supaya aku melakukan sesuatu agar cairan putih itu bisa keluar dari miliknya. Ya, Reiko memang meminta seperti yang pertama kali dia minta pada Aida setelah dia sakit. Saat bangun tidur, sesuatu bagian tubuhnya itu bangun juga. Dan Reiko pasti minta tolong pada Aida sambil merengek seperti anak kecil yang kini membuatnya malah menjadi geli sendiri. Kenapa juga dia harus melakukan itu? Aida tak habis pikir. Tapi bukankah dia melakukan itu semua demi mendapatkan izin bisa bertemu dengan adik-adik dan ibunya? Tapi sekarang bagaimana caraku bisa bertemu dengan adik dan ibuku kalau dia ngomel begini? Kalau aku tidak diizinkan keluar, aku harus beralasan apa? Ini juga masalah. Kalau dia tidak boleh kemana-mana, bukankah ibunya pasti akan sedih? Biarlah. Yang penting sekarang aku harus tenang dulu saja. Karena dia tidak akan menggangguku dan tidak akan memintaku untuk tidur bersama dengannya dan menemaninya di ruang kerja lagi. Satu sisi positif dari kedatangan Brigita sekarang adalah kebebasan tak perlu tidur bersama dengan Reiko. Tapi kenapa membayangkannya bersama dengan wanita itu membuatku tidak enak? Aida inginnya tak memikirkan ini. Tapi rasa kantuknya yang tak kunjung datang malah membuat pikirannya kemana-mana. Aku mendingan makan dulu sajalah. Perutku juga sudah lapar. Mungkin aku bisa mengambil biskuit atau sesuatu lagi dari dapur. Jam segini sudah aman kan? Dia tidak mungkin keluar jam segini kan? Dia pasti menghabiskan waktu bersama dengan pacarnya di dalam kamarnya bukan? Aida terus saja berceloteh macam ini di ruang kamar tidurnya. Dia berpikir berulang kali apakah harus memenuhi hasrat tubuhnya untuk makanan atau menunggu saja sampai besok. Tapi Aida benar-benar lapar. Kalau dia menunggu sampai besok, dirinya tak yakin bisa tidur pulas. Hanya ambil makanan saja tidak apa-apa sih. Aida akhirnya membulatkan tekadnya untuk keluar kamar dan mengambil sesuatu di dapur. Dia sudah memikirkan tentang kebiasaan Reiko dan sangat yakin sekali dengan perhitungan matangnya ini. Tapi betulkah kalau semua sesuai dengan rencana Aida? Aku tidak ingin melihatnya berkeliaran di tempat ini. Tapi ternyata hari ini aku sial, harus bertemu dengannya. Suara dari belakang membuat Aida diam melangkah. Ini juga yang membuat dirinya membalikkan badan ke belakang dan ingin menjawab pernyataan itu. Tapi kenapa aku malah merasa sakit? Namun ada bisikan seperti ini di dalam hati Aida yang membuatnya tidak bisa berbicara. Hingga membuat wanita yang ada di hadapannya sedikit emosi dan curiga. Apa jangan-jangan dari tadi kau menguntit kami berdua melakukan apa saja?